Selamat pagi Bu Ike. Selamat pagi Bu Desi. Ya, apa kabar Bu Ike? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gini Bu Ike, saya akan melakukan supervisi akademik di kegiatan pembelajarannya Bu Ike di Mapel Bahasa Indonesia ya. Kira-kira Bu Ike bisanya kapan gitu untuk supervisi akademik? Ya, berarti minggu depan aja ya. Minggu depan, berarti 1 minggu lagi ya Bu Ika ya? 1 minggu lagi, berarti hari Rabu lah. Hari Rabu, oke hari Rabu. Kemudian saat supervisi akademik nanti, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Ika itu apa di kelas tersebut? Untuk minggu depan sebenarnya kan lebih ke penilaian ya. Saya akan melakukan penilaian atau asesmen untuk konsep pengetahuan. Jadi menggali pengetahuan anak dengan materinya. Materi yang pertama untuk kelas 12 OTKP 1 dan 2 minggu depan itu materinya berupa iklan khusus untuk iklan yang media cetak. Oke, berarti tujuan pembelajaran ini tujuan penilaian ya Bu Ika ya. Tujuan penilaiannya tentang pengetahuan iklan yang dikemas dalam media cetak di kelas 12 OTKP 2. Iya. Oke, jam berapa ya Bu Ika? Kalau 12 OTKP 2 itu jam 1-2. Kalau yang satunya lagi 12 OTKP 1 itu jam 3-4. Jam ke-34. Kira-kira nanti supervisi saya itu di kelas yang mana Bu Ika? Ke 1-2 aja biar gampang. Di kelas berarti 12 OTKP 2 ya Bu? Iya. Jam 1-2. Oke, baik Bu Ika. Kemudian untuk bagian area pengembangan Bu, kira-kira area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Ika saat di kelas 12 OTKP 2 itu apa Bu? Untuk asesmen ini saya ingin menggali pengetahuan anak seputar pengetahuan mereka tentang konsep iklan media cetak, ada jenis iklan, kemudian ada apalagi ya, struktur iklan dan kebahasaan. Lah untuk pengembangannya saya ingin lebih dikembangkan ke bagian kalimat ambigu atau kalimat efektif supaya mereka lebih memahami. Kadang yang agak sulit memang bagian kalimat ambigu ini yang mau saya kembangkan. Oh, baik. Area pengembangan yang hendak dicapai saya catat ini Bu, penguasaan tentang konsep kalimat ambigu. Yeah. Oke, baik. Seperti itu Bu Ika ya. Oke. Kemudian strategi yang akan dipersiapkan Bu Ika supaya pembelajarannya nanti bisa berjalan dengan lancar. Kemudian murid-murid biar senang, welcome, seperti itu. Kira-kira strategi apa yang akan dipersiapkan oleh Bu Ika? Untuk ini ya, penilaiannya ini nanti saya buat agar lebih tidak menegangkan, agar lebih menyenangkan, maka saya buat bentuk penilaiannya dengan menggunakan strateginya dengan menggunakan games. Nah, dengan games itu penilaiannya secara penilaian kelompok. Oke, berarti penilaian berbasis game, kemudian diambilnya secara berkelompok. Iya. Kira-kira dalam satu kelompok itu nanti ada berapa siswa Bu? Permainan ini akan saya bagi dalam 5 kelompok. Nanti jumlahnya menyesuaikan jumlah siswa di kelas. Misalnya 34, nanti ya berarti dibagi 5 kelompok. Oke, baik. Berarti strategi yang akan dipersiapkan Bu Ika itu penilaian berbasis game, kemudian penilaiannya secara berkelompok. Baik Bu. Seperti ini dulu untuk percakapan pra-observasi kita. Nanti kita akan melakukan observasi 1 minggu lagi di kelas 12 OTKP 2. Jam pertama sampai jam kedua ya Bu ya. Kira-kira berarti 2 JP. Jam 7 sampai jam setengah 9. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ika. Semoga nanti saat supervisi kegiatannya lancar. Amin. Terima kasih Bu Desi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi. Pagi, Bu. Hari ini sesuai janji saya kemarin ya, kita akan main. Nah, sebelum main, saya mau mengingatkan kembali materi yang kemarin, yang kita pelajari kemarin. Kemarin sudah belajar tentang iklan apa? Iklan kecil atau disebut iklan kolom atau garis. Selain itu juga ada iklan yang berwarna selebaran. Nah, keduanya punya unsur kebahasaan apa saja? Kalimat persuasif. Kemudian yang bentuknya perintah? Imperatif. Bersifat informatif juga. Dan satu lagi yang menimbulkan makna ganda. Ambigu. Itu ya. Kemarin kita sudah belajar itu, termasuk strukturnya. Ada berapa struktur? 3 apa? Closer. Nah, jadi ada 3. Sudah kita pelajari semua dan itu akan jadi bahan kita buat main hari ini. Nah, siap gak? Aduh, enggak. Siap. Kemarin yang saya minta bawa apa? Gunting. Kita akan main. Karena gambarnya ternyata kecil, jadi saya akan mengubah kelompoknya menjadi 5 kelompok. Nah ini, nanti ada 5 kelompok. Di sini ada gambar, nanti akan kalian potong. Lucu ya, kayak saya kan? Potong rambut. Ya, ini rambutnya dipotong sesuai kelompoknya nanti. Kelompok hari ini tidak akan sesuai dengan kelompok yang 3 pertemuan kemarin ya. Tidak akan sama dengan 3 pertemuan kemarin. Jadi nanti kalian berkelompok sebanyak 5 kelompok. Nah, kita mulai dengan kalian memindahkan semua kursi ke pojokan atau ke belakang. Ya, biar sininya kosong. Oh ya. Jadi berbaris ke belakang sebanyak 5 baris. Kelompok 1 guntingnya yang nomor 1. Guntingnya itu kan itu kotak-kotak kecil. Ya, sesuai nomornya ada 1 gunting sepotong. Nanti 1 lagi potong lagi. Oh ya, tadi belum berdoa ya. Dan kalau menemukan kartu soal berarti harus dijawab. Kemudian dijawab ya disesuaikan dengan pertanyaannya apa. Jawabnya di mana? Nanti dijawab di kertas, berarti satu kelompok menyediakan 1 kertas ditulis. Kemudian ada kartu lainnya, lempar, artinya jika itu bisa disimpan. Jadi ketika kalian mendapatkan pertanyaan, kalian bisa lempar ke kelompok lain. Tapi poin itu akan masuk ke kelompok lain. Ada tulisan lempar, bisa lempar gitu ya. Artinya nanti ketika kalian dapat soal, kalian bisa gunakan kartu itu untuk dilempar. Kalau salah, kartunya, pertanyaannya saya kembalikan. Oh gitu. Ada lempar, ada berhenti. Kemudian ada yang bantuan. Nah, kalau kartu bantuan, kalau berhenti berarti kalian tidak boleh ambil kartu 1 putaran. Nanti kan urut kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 ambil ternyata dapat stop. Begitu kelompok 6 selesai, harusnya kan ke kelompok 1. Tapi stop dulu. Dia nggak boleh main dulu, dilewati langsung ke kelompok 2. Itu kartu stop. Ya. Lempar, ada kartu stop, ada kartu bantuan. Kalau kartu bantuan, kalian bisa minta bantuan kelompok lain untuk menjawab pertanyaan. Poinnya buat kalian. Kalau lempar itu otomatis poinnya milik mereka. Kalau bantuan, poinnya kalian ambil, mereka yang jawab, kalian yang ambil poinnya. Mudeng ya? Mudeng dan lancar. Amin. Oke. Hah? Iya, nggak apa-apa lah. Namanya juga main ya. Yuk, berdoa.
Siapkan. Siap, gerak, berdoa, mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di permainan ya. Oke, Ayo ambil. Oke. Papi roda. Silakan. Pertanyaannya, tunjukkan struktur headline pada iklan berikut. Sebutkan yang mana yang headline. Ayo, yang mana yang headline? Tunggu ini, nanti iklan tersebut disebutkan. Mana, ayo. Nah, nunggu. Kalau daripada nunggu, boleh lanjut. Oke, stop. Ambil dulu. Lanjut. Terus Oke. Apa nih? Ayo temukan bagian body copy pada iklan ini. Body copy. Body copy. Sudah selesai belum? Mana nih? Ini sampai sini. Headline. Headline. Terus Budi kopi. Terus oke, sip, betul. Boleh potong. Desta motong. Apa nih? Iklan layanan masyarakat. Oke. Sesuai nomor ini ya, Potong kabel. urutan ya. Mudeng ya, caranya main ya, urut. Nah, oke, lanjut dari sini. Dari sini stop dulu kok. Nah, nanti sampai ke 5, ke 1 lagi jalan. Boleh potong. Potong, terus ambil kartunya. Satu orang ambil kartu boleh? Ayo dong. Ayo, nak boleh tak potong mereka? Nanti enggak potong. Yeay, dapat bantuan. Disimpan ya. Nanti kalau kesulitan jawab pertanyaan bisa minta bantuan kelompok lain. Jadi dapatnya 5, nanggalkan di semuanya. Nanti kalau yang kehilangan akan menemukan jawabannya di kelompok lain. Tadi udah dibuang kan hasil potongannya? Enggak. Kalian bisa bebas, bebas mengambilnya mau di atas tengah atau bawah. Mau dicobain?
Assalamualaikum Bu Ike. Waalaikumsalam Bu Desi. Gimana kabarnya Bu Ike? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Bu Ike, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu Ike. Iya. Yang telah dilaksanakan observasinya kemarin hari Rabu di kelas 12 OTKP 2. Oke. Kemarin waktu kita observasi itu tentang pembelajaran bahasa Indonesia pada materi iklan. Oke, baik. Iklan di media cetak ya, Bu ya? Untuk materi khusus media cetak. Oke, kalau begitu menurut Bu Ike kemarin waktu observasi itu sudah berhasil atau belum kegiatannya? Kalau saya rasa sih untuk awal ya, itu games pertama yang saya pakai, maksudnya saya nyoba game itu, buat saya pertama itu udah cukup bagus lah. Hanya mungkin butuh nanti dikembangkan lagi. Oke, jadi menurut Bu Ike itu sudah cukup berhasil untuk kegiatan games di pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, baik Bu Ike. Kemudian dari apa yang telah dilakukan Bu Ike itu kira-kira peluang apa sih yang bisa diambil Bu Ike dari pembelajaran berbasis game itu? Kalau games ini nanti kan ini buat penilaian, tapi sebenarnya bisa juga buat pembelajaran. Dan saya katakan tadi cukup itu memang butuh ada beberapa pengembangan. Nah, peluangnya ini bisa dipakai untuk materi yang lain, kemudian dikembangkan juga. Perlu dikembangkannya itu berarti di jumlah soal yang diberikan ke anak. Nanti kan kayak TGT sebenarnya ya, Teams Games Turnamen. Jadi anak bisa rebutan soal yang di kantong-kantong kemarin itu, atau bisa saya nambah soalnya, atau dibuat rebutan. Oke. Kemarin saya melihat asik sekali ya Bu Ika ya di kegiatan gamesnya itu. Nah, dari kegiatan itu kira-kira ada hambatannya nggak Bu Ika untuk murid-murid? Ya, itu tadi yang saya katakan runtut gitu ya Bu. Kemarin kan yang pas kita nyobain itu pertama itu harus runtut. Jadi kelompok 1 dulu, kelompok 2 dulu. Jadi
kurang nendang gitu loh gamesnya, jadi anak kurang aktif. Nah kalau nanti mungkin saya ingin dibuat game itu nanti buat rebutan aja. Oke, jadi mungkin dari game yang telah dilaksanakan kemarin, menurut Bu Ike itu gamenya kurang mengaktifkan siswa. Iya. Oke, kemudian solusinya gimana kira-kira Bu Ike? Solusinya nanti saya akan buat itu jadi kayak babak rebutan, jadi tidak harus runtut. Siapa yang sudah ambil soal dia bisa jawab, atau kan kalau sudah jawab diserahkan ke saya koreksi, oke betul, mereka kan berarti udah nggak ada soal lagi, mereka bisa ambil kantung lagi. Jadi siapa yang sudah selesai itu bisa ambil lebih banyak, jadi rebutan di soalnya nanti. Nah itu jadi mereka jadi aktif lagi, solusinya kan begitu, jadi bisa lebih aktif. Solusinya untuk mengaktifkan lagi, berarti Bu Ike akan membuat games tersebut menjadi games yang rebutan, supaya anak-anak mereka lebih semangat. Siapa yang cepat mengerjakan soalnya yang betul, otomatis mereka juga akan lebih cepat mengambil soal yang lain. Oke, baik Bu Ike. Nah, kemudian dari beberapa hambatan, kemudian solusi yang sudah disampaikan Bu Ike barusan, itu kira-kira untuk games yang rebutan itu mau dilakukan kapan Bu? Kira-kira mau direncanakan kapan itu games yang menarik itu? Yang ini kan kelas OTKP sudah ya, yang kelas BDP 1 itu belum. Nanti hari Senin itu mau saya cobakan yang rebutan itu. Ya berarti kira-kira hari Senin akan dicobakan games yang lebih mengaktifkan anak-anak. Oke. Kemudian ini hari Jumat, berarti nanti evaluasi merencanakan ya Bu. Kemudian pelaksanaannya hari Senin. Nah, untuk pelaksanaannya nanti kira-kira ukuran keberhasilannya dari rencana yang telah Bu Ike buat itu games yang sangat menarik, yang bisa membuat siswa lebih aktif dengan cara rebutan, itu ukuran keberhasilannya apa Bu kira-kira? Games ini kan saya pakai bukan cuma buat pembelajaran ya, tapi juga asesmen formatif. Jadi dengan menjawab pertanyaan, kemudian kan kemarin setelah dia menjawab kan ditulis di kertas. Dari situ kan saya bisa melihat jawaban yang betul itu berapa, poinnya itu kelihatan juga di situ. Kalau betul kan mereka otomatis boleh potong poin, tempelkan di situ kan kelihatan. Jadi dari situ kita bisa mengukur bahwa games itu bagus, kemudian dipakai buat asesmen juga, asesmen kelompok juga oke gitu ya. Baik Bu Ike, kemudian menurut Bu Ike ada beberapa pihak nggak sih yang harus terkait dengan rencana pengembangan game Bu Ike untuk pembelajaran ini? Pihak-pihak mana saja sih yang kira-kira terkait? Untuk games ini ya lebih banyak ke siswa sih ya, dan mungkin di kelas-kelas sebelahnya. Kalau nanti jadi kayak games rebutan itu kan otomatis mungkin kelas sebelah itu terganggu, jadi ya kita perlu koordinasi dengan guru kelas lain kalau kita sedang melakukan aktivitas game. Jadi anak dan ya mungkin ada guru piket gitu ya, kok kelasnya rame, oh ternyata main game. Kita juga koordinasi supaya tidak salah menanggapi gitu ya. Oke, berarti nanti yang pihak-pihak yang terlibat itu antara lain ada guru piket. Nah, berarti nanti gimana caranya Bu Ike memberitahu lebih dahulu kepada guru piket tentang keadaan kelasnya Bu Ike nanti gimana, seperti itu ya Bu ya. Kemudian komitmen Bu Ike terhadap rencana yang akan dilakukan untuk minggu depan itu hari Senin, apa itu Bu komitmen yang rencananya tadi ya, solusinya kan dibuat supaya lebih interaktif ya, anak jadi lebih aktif dalam berkegiatan. Kemudian untuk kalau soal saya tambahkan itu mungkin buat kedepannya di kelas lain atau materi lain gitu ya. Terus untuk kelas yang hari Senin itu
paling lebih ke prosedurnya itu buat anak lebih aktif, dan ada kartu stop itu mungkin nanti saya pakai untuk menghentikan anak beraktivitas 1 menit. Jadi nanti kalau ada yang dapat kartu stop tadi, nanti dia berhenti 1 menit. Kalau yang kemarin kan kalau dia stop berarti 1 putaran gitu ya, dia berhenti. Nah kalau ini saya batasi waktunya 1 menit, dia nggak boleh mengambil kartu yang ada di kantong-kantong tadi. Oke, sepertinya rencana Bu Ika sangat menarik sekali karena ada pergantian cara bermain di saat kartu stop itu ya Bu ya. Yang tadinya itu stop dipakai untuk 1 kali keliling, 1 kali kelompok 1, 2, 3 dan sampai 5. Untuk kedepannya berarti kartu stop itu digunakan untuk 1 menit, berhenti 1 menit seperti 1 itu. menit. Oke, sangat menarik sekali Bu Ika. Oke, terima kasih untuk perbincangan ini. Semoga untuk kedepannya Bu Ika bisa melanjutkan game dengan rencana-rencana baru yang lebih inovatif. Mungkin bisa dipakai di kelas 10 juga nanti. Di kelas 10 bisa dipakai. Oke. Kemudian bisa menginspirasi oleh Bapak Ibu guru yang lain juga. Semoga rencana pengembangan gamenya lancar ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Ika untuk waktunya. Mungkin bisa, kalau enggak ya berarti saya tulis ya, itu kayaknya game belum ada, saya ngerancang sendiri, jadi mungkin bisa jadi tambahan buat saya nulis tentang games baru, mungkin jadi artikel atau apa gitu ya. Ya itu mungkin bagus, bisa dikembangkan menjadi artikel kemudian dipublikasi ya Bu ya. Boleh. Oke, baik, terima kasih Bu Ika untuk waktu percakapan pasca observasi ini. Oke, saya cukup sekian saya rasa Bu Ika. Oke, terima kasih Bu Ika. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya.